Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dalam pelajaran PPKN. Nah, teman-teman sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Ini merupakan kelanjutan pertemuan kemarin terkait dengan hubungan internasional. Nah, teman-teman sekalian, sebagaimana juga dijelaskan di awal pertemuan kemarin bahwa salah satu tujuan nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan abadi dan keadilan sosial. Nah, maka Indonesia memiliki konsekuensi dari tujuan nasional ini, bahwa Indonesia harus senantiasa berperan dalam menciptakan perdamaian dunia. Nah, salah satunya kemarin melalui hubungan internasional, dan saat ini selain itu adalah Indonesia terlibat dalam berbagai organisasi internasional. Nah, hal tersebut sebagai perwujudan dari komitmen bangsa Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia. Nah, dalam rangka menciptakan perdamaian dunia, sebagaimana tujuan nasional Indonesia, selain aktif dan terlibat di dalam hubungan internasional, maka Indonesia juga harus berperan aktif terlibat dalam berbagai organisasi internasional. Nah, hal ini dibuktikan oleh keterlibatan Indonesia dalam berbagai organisasi internasional yang ada, seperti ASEAN, seperti juga OKI, OPEC, PBB, dan juga gerakan non-blok, dan masih banyak lagi organisasi-organisasi internasional yang diikuti atau di dalamnya Indonesia terlibat, baik itu kawasan regional maupun kawasan dunia internasional secara umum. Nah, teman sekalian, apa itu organisasi internasional? Secara umum, organisasi internasional dapat diartikan sebagai organisasi yang berkedudukan sebagai subjek hukum internasional. Subjek hukum ini maksudnya pelaku yang melakukan dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional. Jadi organisasi itu adalah wadah organ kan yang berkedudukan sebagai subjek hukum yang melaksanakan hukum itu. Nah, biasanya itu bisa memiliki kapasitas untuk membuat perjanjian internasional. Nah, perjanjian internasional ini adalah kesepakatan yang dibuat secara internasional atau melibatkan beberapa negara-negara. Nah, aku sekalian, organisasi internasional ini pada umumnya beranggotakan negara-negara atau juga bisa beranggotakan badan hukum atau badan usaha, tergantung nanti sifat daripada organisasi tersebut. Nah, itu makna dari organisasi internasional. Nah, sebagaimana organisasi internasional dari sisi wilayah mencakup kawasan-kawasan regional, kawasan-kawasan secara umum dunia internasional, maka organisasi internasional juga memiliki corak atau macam bidang. Nah, seperti organisasi yang bercorak politik, organisasi politik internasional, atau juga bisa bercorak ekonomi, bisa juga budaya dan juga sosial. Ini corak dari ragam organisasi internasional. Nah, di dalam pertemuan kali ini kita akan membahas ini tiga. Yang pertama adalah organisasi PBB. Nah, bagaimana peran Indonesia dalam PBB ini? Sebelumnya harus diketahui dulu bahwa PBB ini adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ini didirikan pada tanggal 24 Oktober 45. Ini sebagai ganti dari Liga Bangsa-Bangsa. Sebelumnya namanya Liga Bangsa-Bangsa. Nah, tujuan PBB ini adalah menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Bagaimana kita ketahui bahwa Liga Bangsa-Bangsa ini berdiri di latar belakangi oleh meletusnya perang dunia. Dunia ini tidak damai dan tidak aman. Maka tujuan PBB ini adalah menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Yang kedua, memajukan dan mendorong hubungan persaudaraan antar bangsa melalui penghormatan hak asasi manusia. Kemudian membina kerjasama internasional dalam membangun bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Yang keempat, menjadi pusat penyelarasan segala tindakan bersama terhadap negara yang membahayakan perdamaian dunia. Dengan perangkat-perangkatnya, PBB berperan di dalam mengambil tindakan
terhadap negara-negara yang dapat membahayakan perdamaian dunia, ya. Misalkan melalui dengan tindakan embargo, ya, dari Dewan Keamanan, ya, PBB. Kemudian yang selanjutnya menyediakan bantuan kemanusiaan, ya, bencana, konflik, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini banyak yang dilakukan oleh PBB dengan lembaga-lembaga yang ada di bawah naungan PBB, ya. Bantuan-bantuan kemanusiaan, ya, itu adalah tujuan utama daripada PBB. Lalu apa peran Indonesia di dalam PBB? Nah, kita tahu bahwa Indonesia ini menjadi anggota PBB ini pada tahun 50, ya, menjadi anggota yang ke 50 dari PBB tersebut, ya. Walaupun toh Indonesia ini pernah keluar dari keanggotaan PBB, ya, Indonesia pernah keluar karena bentuk protes, ya, terhadap Malaysia yang menjadi anggota PBB juga. Namun pada perkembangan selanjutnya Indonesia masuk lagi menjadi anggota PBB. Lah, dalam keanggotaannya menjadi bagian daripada PBB, Indonesia ini, ya, banyak terdaftar atau tergabung di dalam lembaga-lembaga yang berada di bawah naungan PBB, ya. Misalkan, ya, Indonesia tergabung dalam Komisi Hukum, ILO. ILO ini organisasi buruh, ya. FAO organisasi pangan, ya, dan juga ECOSOC, Dewan Ekonomi dan Sosial. Indonesia terlibat di dalam lembaga-lembaga tersebut. Terkait dengan lembaga itu tentu Indonesia berperan dalam kalau FAO, ya, bagaimana, ya, peran dalam bidang pangan dan pertanian. Nah, selain itu, ya, peran Indonesia juga adalah, ya, pernah menjabat sebagai ketua sidang Majelis Umum PBB, ya. Waktu itu ada Malik, ya, menjadi anggota Dewan Keamanan tidak tetap. Indonesia pernah menjadi, ya, terakhir ini tahun 2020 kemarin, ya. Kemudian perannya lagi adalah terlibat langsung dalam pengiriman pasukan perdamaian, ya, pasukan Garuda yang bertugas, ya, di negara-negara konflik di bawah kendali atau koordinasi PBB. Indonesia juga menjadi anggota Dewan HAM PBB. Nah, ini peran-peran yang diambil atau yang dijalankan Indonesia sebagai anggota organisasi PBB di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kemudian yang kedua itu adalah peran Indonesia di ASEAN. Lah, sebenarnya perlu diketahui bahwa ASEAN ini adalah organisasi, ya, negara-negara kawasan Asia Tenggara, atau yang kita kenal biasanya itu Association of Southeast Asian Nation, ya. Ini ASEAN, ya, organisasi negara-negara yang ada di Asia Tenggara ini didirikan pada 8 Agustus tahun 67 di Bangkok, ya. Ini merupakan kelanjutan dari deklarasi Bangkok. Nah, apa perannya? Oke, sebelumnya kenapa ini terbentuk? Ini terbentuk karena persamaan nasib sebagai negara yang pernah dijajah, persamaan geografis, dan juga persamaan budaya daripada negara-negara ASEAN. Nah, ASEAN ini memiliki prinsip menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesamaan, integritas wilayah nasional, dan identitas nasional setiap negara. Dapat dihormati walaupun tergabung dalam suatu organisasi, tapi tetap menghormati kedaulatan, ya, kemerdekaan, kesamaan, integritas wilayah negara-negara terkait, ya. Hak untuk setiap negara untuk memimpin, ya, kehadiran nasional bebas daripada campur tangan, ya, dari pihak luar, ya, tidak mencampuri urusan dalam negeri, ya. Penyelesaian berbagai persoalan, perbedaan maupun konflik ini dengan cara damai, ya. Menolak penggunaan kekuatan yang mematikan, ini persenjataan, ya. Nah, terus prinsip selanjutnya adalah kerjasama yang efektif antar anggota. Misalkan sekarang ini yang marah itu adalah masyarakat ekonomi ASEAN atau MENYA yang sudah berlangsung di kawasan ASEAN. Ini bergerak dalam aspek atau corak ekonomi. Lalu apa peran Indonesia? Ya, kita tahu bahwa di ASEAN ini Indonesia merupakan salah satu negara pendiri, ya, atau penggagas bersama dengan Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Indonesia ini telah mengambil peran utama dalam membantu proses pemulihan kembali demokrasi di Kamboja. Kita tahu Indonesia ini adalah negara yang sangat besar, ya, potensinya besar, luas, ya, sehingga Indonesia ini memiliki peran yang besar di dalam kawasan ASEAN, ya. Indonesia juga menjadi perantara dalam perdamaian di Filipina Selatan, ya. Nah, di Filipina Selatan ini terkait dengan Muslim, ya, di sana. Kemudian, ya, Indonesia berkali-kali, ya, menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan KTT atau konferensi tingkat tinggi ASEAN, ya, melalui KTT yang pertama, ya, yang diselenggarakan di Bali, ya, dan lain sebagainya. Indonesia juga menjadi tempat sekretariat, ya, ASEAN itu sendiri. Lah, ini peran-peran yang dimainkan oleh Indonesia di ASEAN atau organisasi ASEAN di kawasan Asia Tenggara.
Kemudian yang selanjutnya adalah peran Indonesia di dalam gerakan non-blok. Nah, kita tahu bahwa gerakan non-blok ini adalah gerakan yang tidak memihak, ya. Blok Barat dan Blok Timur ini didirikan pada tahun 61 ketika dunia ini terjadi perang dingin, ya, atau terbagi di dalam dua blok, Blok Barat Amerika Serikat dan Blok Timur Uni Soviet, ya. Nah, organisasi ini tidak berafiliasi atau beraliansi terhadap salah satu kedua blok tersebut. Nah, tujuan GNB ini adalah mendukung perjuangan dekolonialisasi, menolak kolonialisasi, menjadi atau sebagai wadah perjuangan negara berkembang. Ini sebagaimana latar belakang terbentuknya gerakan non-blok ini adalah mengurangi ketegangan dunia, ya, di mana dunia ini tegang antara blok barat dan blok timur. Kemudian tujuannya adalah tidak membenarkan penyelesaian sengketa dengan kekerasan. Ini artinya cinta damai. Nah, GNB ini bagaimana peran Indonesia di dalamnya? Tentu ini sangat besar, ya, peran Indonesia di gerakan non-blok. Salah satunya adalah Indonesia ini sebagai penggagas dari gerakan non-blok, ya, bersama negara-negara lain seperti India, Yugoslavia, dan lain sebagainya, ya, melalui tokohnya Soekarno, ya. Kemudian Indonesia ini juga pernah memimpin yang namanya gerakan non-blok ini, ya, jadi pimpinan daripada organisasi non-blok. Kemudian peran yang dapat diambil Indonesia ini adalah dari organisasi ini Indonesia dipercaya untuk turut menyelesaikan berbagai konflik, ya, regional, ya, regional ini Asia Tenggara, ya, terkait dengan berbagai persoalan yang muncul di kawasan tersebut. Nah, itu peran-peran yang diambil Indonesia di dalam keikutsertaannya dalam organisasi internasional. Nah, selain tiga organisasi tersebut, sebagaimana dijelaskan di awal, Indonesia juga aktif di dalam beberapa organisasi lainnya, ya, seperti OKI, ya, sebuah organisasi yang terdiri dari 57 negara Islam yang hadir atas keprihatinan negara anggotanya sebagai yang dirundung masalah. Kita tahu, ya, yang menjadi fokus OKI ini sekarang itu adalah kemerdekaan dari Palestina. Nah, Indonesia merupakan negara yang mendukung pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Ini peran Indonesia, ya, dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional, khususnya melalui OKI. Nah, selain itu, ya, juga ada organisasi APEC. Nah, ini forum kerjasama ekonomi dalam bidang ekonomi, ya. Indonesia menjadi tuan rumah KTT APEC yang terakhir kali tadi di Bali, ya, tahun 2013. Nah, ini peran-peran Indonesia, ya, di dalam menciptakan perdamaian dunia melalui perannya bergabung dalam organisasi internasional. Nah, ini penjelasan singkat dari saya terkait dengan organisasi internasional yang diikuti Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada pertanyaan, nanti kita sambung di grup WA kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.